Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. SMP Negeri 9 Surabaya, tiada hari tanpa berbudi luhur dan berprestasi. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan LOS pada hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Dwindaru Permana Putra Wirakusuma Pambudi dari kelas 8C SMP Negeri 9 Surabaya. Kali ini saya sebagai moderator pada kegiatan LOS yang akan membahas mengenai pengenalan program akademik sekolah. Dengan membawa materi ada Bu Susi dari SMP Negeri 9 Surabaya sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, timbangannya kesuwen langsung aja perkenalan sama beliaunya. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, selamat buat kalian sudah diterima menjadi calon peserta didik SMP Negeri 9 Surabaya. Selamat bergabung. Insya Allah nanti kalian akan menjadi keluarga besar SMP Negeri 9 Surabaya. Oke, untuk Bu Susi sendiri ini kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Mengingat masa pandemi masih belum berakhir. Iya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke Bu, mungkin bisa dijelaskan mengenai program akademik sekolah itu apa aja, Bu? Oh ya. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang kegiatan akademik sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan akademik itu? Kegiatan akademik itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam struktur dan muatan kurikulum. Nah, alokasi waktu dan muatan kurikulum akan kita bahas nanti ya. Kemudian, kegiatan akademik itu seperti apa sih ya? Kegiatan akademik itu adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di dalam, bisa di dalam, bisa di luar kelas ya, bisa di laboratorium, di perpustakaan ya. Ada pengerjaan tugas-tugas, ada evaluasi pembelajaran, dan ada juga kegiatan administrasi yang menyertainya. Oke, Bu Susi, saya mau tanya nih. Kan kegiatan akademik itu tadi dilaksanakan di kelas, di laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Di masa pandemi COVID-19 ini apa mungkin terjadi di pembelajaran di kelas itu? Oh iya, karena kondisinya masih pandemi ya, untuk memutus mata rantai COVID-19, maka untuk saat ini adalah pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh. Oh, pembelajaran jarak jauh. Iya, Itu pembelajaran gimana? masih pembelajaran jarak jauh. Untuk mekanisme pembelajaran jarak jauh, yang pertama sistem pembelajarannya adalah sistem pembelajaran daring ya. Oh, iya. Daring atau dalam jaringan, atau yang kalian menyebutnya dengan pembelajaran online ya, pembelajaran yang membutuhkan jaringan internet. Nah, karena maka sarana yang diperlukan ada ponsel, laptop, kemudian jaringan internet ya, bisa wifi atau kuota. Oh, iya. Begitu. Untuk sarannya sendiri kan ada handphone, ada laptop tadi. Iya. Jika ada keluarga yang mungkin kurang, mungkin ekonominya berkurang gitu. Iya. Itu gimana, Bu? Kalau tidak memiliki HP, tidak memiliki laptop gitu. Di dalam satu keluarga ya, Iya. Pak ya. Gini, nanti kan ada pendataan ya. Kalau sudah fix kelas itu akan ada pendataan. Ada dikelompokkan siswa yang punya ponsel, kemudian ada siswa yang ponselnya ini bergantian ini dengan orang tua. Jadi kalau mau mengerjakan tugas masih menunggu orang tua pulang dulu. Oh, itu boleh, Bu? Iya. Kemudian ada satu lagi nih yang di dalam satu keluarga itu tidak punya ponsel sama sekali. Maka pembelajarannya bukan pembelajaran daring, tetapi pembelajaran luring atau offline. Iya, gitu. Nah, nanti akan ada petugas dari sekolah yang datang ke rumah siswa ini yang tidak punya ponsel ini untuk mengantar materi dan tugas ke siswa. Nah, setelah itu orang tua atau siswa mengumpulkan tugas di sekolah. Nah, itu nanti akan secara berkala seperti itu. Berikutnya ya nanti bukan petugas dari sekolah lagi, orang tua nanti yang mengantar dan mengambil tugas-tugas, kemudian mengantarkan kembali ke sekolah begitu. Oh iya. Jadi seperti itu tadi, Bu. Caranya mungkin kita nggak punya handphone atau kita tidak punya laptop gitu. Iya. Oh. Iya. Nah, nanti pada
pembelajaran daring nanti kita menggunakan aplikasi ya. Untuk pembelajarannya sendiri kita tatap muka secara virtual, itu berarti kita menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian ada aplikasi ini nih yang utama, aplikasi Office 365. Office 365. Nanti kita bisa gabung di situ ya, gabung di tim. Yang di situ nanti ada siswa, ada bapak ibu guru, bahkan sampai dinas juga masuk di situ. Bisa bergabung juga. Gabung di situ. Kemudian ada aplikasi ini juga, Google Form, ada Dead Quiz dan yang lainnya. Dan pembelajaran jarak jauh itu sendiri nanti ada juga TV 9. Jadi ya, kita bisa melihat di tayang di televisi juga. Iya. Nah, untuk durasinya ini berbeda dengan sebelum pembelajaran daring ya. Kalau sebelumnya itu 1 jam pelajaran itu kan 40 menit alokasi waktunya. Karena ini menggunakan pembelajaran daring, maka 1 jam pelajarannya hanya 30 menit. 1 jam pembelajarannya 30 menit. Kalau di SD kan 35 menit ya, kalau kondisi normal ya. Di SMP 40 menit, karena kondisi seperti ini maka 1 jam pelajarannya hanya 30 menit. Nah, gitu. Ya, sudah paham ya? Oke, sekarang kita bahas tentang alokasi waktu dan struktur kurikulum. Anak-anak di SD berbeda dengan SMP ya. Kalau di SD itu kan ada guru kelas, di SMP ini adalah guru mapel. Nah, di SMP ini ada 11 mapel. Dikelompokkan menjadi 2, ada kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A ini ada 7 mapel. Ada mapel agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Ada 7 mapel. Iya, kelompok A. Yang kelompok B ada mapel PJOK, ada seni budaya, prakarya, kemudian ditambah 1 lagi muatan lokal, bahasa Jawa. Nah, nanti setiap mapel ini berbeda alokasi waktunya. Ada yang 1 minggu, itu ada yang 3 jam pelajaran, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada juga yang 2. Yang paling banyak ini bahasa Indonesia ini. Yang paling sedikit ya, yang paling sedikit 2 jam belajar ini bahasa Jawa. Kemudian seni budaya, seni budaya 3 ya. Seni budaya 3, ada prakarya ini 2 jam pelajaran di dalam 1 minggu. Untuk alokasi waktu sendiri itu ditentukan berdasarkan apa? Untuk penentuan alokasi waktu itu kan ditetapkan oleh struktur kurikulum ya. Nah, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Jadi kita mengikuti alokasi waktu sudah ditentukan dari sana, dan itu sudah berdasarkan keluasan materi, begitu. Untuk tadi kan saya dengar ada kelompok A dan kelompok B. Iya. Kalau saya dengar kelompok A itu tadi kayaknya pelajaran penting-penting semua. Begitu ya, ya kelompok penting, ada kelompok tidak penting, begitu ya. Gini, anak-anak yang perlu kalian tahu ya, 2 tahun yang lalu awal pandemi, ketika sudah tidak ada UNAS, ini untuk masuk di SMA negeri itu dilihat dari mapel UNAS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, nilainya ini nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk tahun yang baru ini, yang 2020-2021 ya, tahun ajar itu, ini ada perubahan. Nilai yang digunakan untuk masuk di SMA negeri, yang jalur nilai atau jalur prestasi, ini ada 7 mapel ini. Dari kelompok A tadi? Yang dari kelompok A ini, yang digunakan untuk masuk di SMA negeri. Saya ulang ya anak, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi mulai sekarang nih harus disiapkan ya. Kalau memang ingin masuk di sekolah di jenjang berikutnya yang kalian inginkan, berarti harus disiapkan mulai sekarang, betul-betul disiapkan mulai sekarang. Dan ini bisa saja ada perubahan loh ya. Kalau sebelumnya itu kan hanya mapel UNAS ya. Iya. Mapel UNAS apa Mas? Seperti ada bahasa Indonesia ya, matematika, IPA, bahasa Inggris ya. Kemudian berubah menjadi 7 mapel ya. Nah, kita tidak tahu nanti apakah ini nanti tetap 7 mapel atau 11 mapel. Jadi tidak boleh kita ngomong pelajaran ini tidak penting, ini pelajaran penting gitu ya. Iya. Dan sebenarnya pengelompokan itu berdasarkan tujuannya Mas, ada tujuannya. Kalau pada kelompok A itu sebenarnya siswa itu
diberi bekal ya, pengetahuan, diberi bekal kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, ini yang ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau yang kelompok B ini tujuannya ini siswa dibekali untuk ini mendapatkan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ada kaitannya dengan sosial, kehidupan sosial, budaya dan seni, begitu. Untuk alokasi waktu ini kan berbeda ya, ada yang 3 jam pelajaran, ada yang 4, ada yang 6. Nah, kalau yang 2 jam atau yang 3 jam ini berarti cukup 1 kali pertemuan saja di dalam 1 minggu. Oh, jadi cukup hanya 1 kali pertemuan. Ya, kalau 2 jam pelajaran ya, misalnya bahasa Jawa ya, 2 jam pelajaran berarti di dalam 1 minggu itu berapa jam, Mas? Tadi durasinya kan 30 menit. Nah, kalau 2 jam pelajaran berarti di dalam 1 minggu ada 1 jam. Ada 60 menit ya, berarti 30 kali 2 jam pelajaran. Di dalam 1 minggu seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesia atau mapel IPA gitu kan ya, ada yang 5 jam, 6 jam itu bisa 2 kali pertemuan. Kalau 6 jam seperti bahasa Indonesia berarti 30 kali 6. Nah, berarti 180 menit dalam 1 minggu. Begitu. Jelas ya? Jelas ya Nana ya? Oke. Sekarang kita bahas tentang ini, berarti kalau sudah jelas kita bahas tentang bentuk-bentuk penilaian. Ya, kalau ketika tadi kan kita membahas tentang proses pembelajarannya seperti itu, seperti apa ya. Sekarang kita ngomong tentang penilaian. Nah, bentuk penilaian itu kan ada 3 ya. Ada 3 aspek ini. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. 3 ya Mas ya. Jadi tidak hanya pengetahuan saja. Untuk penilaian sikap sendiri ini ada 2. Ada spiritual, kemudian ada juga satu lagi apa ya? Mengenai sosial mungkin. Ya betul, sosial, betul. Yang satu spiritual, yang satu sosial. Jadi sebenarnya 4 ya, bisa dikelompokkan 3, bisa 4. Karena penilaian sikap sendiri ada 2, ada spiritual dan sosial. Ya. Kemudian ada pengetahuan dan ada keterampilan, begitu. Nah, untuk penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu dilihat dari ini, dari observasi atau pengamatan ya. Pengamatan bisa selama proses pembelajaran bisa, kemudian bisa dari penilaian diri. Ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, kemudian ada jurnal. Ini untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ini ada tes tertulis, ada tes lisan dan tes penugasan. Yang satunya penugasan. Kalau tertulis, selama ini kan kita berpikirnya kalau tertulis ya sebelum daring berarti ini kita membutuhkan pulpen, menggaris begitu kan ya, alat tulis ya. Kalau sekarang kan kita sudah menggunakan laptop atau ponsel, itu kan itu juga masuk tes tertulis. Kalau yang tes tertulis sendiri ini ada bentuknya, juga ada beberapa macam bentuk. Itu ada berapa macam? Kalau tes tertulis ini kan ada yang sudah disediakan jawaban. Ya, ada yang disediakan jawaban ini misalnya berarti yang soal pilihan ganda atau objektif ya. Ada pilihan A, B, C, D, siswa tinggal memilih jawaban. Atau bisa juga ini pertanyaan yang berupa jawaban betul atau salah, siswa tinggal memilih. Atau bisa juga menjodohkan. Nah, di sampingnya kan ada jawaban ya. Ini pertanyaan, ini jawaban, nanti siswa menjodohkan. Kemudian ada juga yang ini siswa berarti menjawab sendiri. Ada soal yang dalam bentuknya yang apa? Uraian gitu. Ada uraian, kemudian ada yang jawaban singkat. Nah, ini bentuk-bentuk tes tertulis. Kalau yang tes lisan itu bisa berupa kuis atau juga bisa berupa tanya jawab. Nah, yang menilai lisan yang karena berupa tanya jawab ini biasanya oleh Bapak Ibu guru ini juga digunakan pada saat penilaian ini remedi.
Ya. Nanti kita bahas tentang budidaya. Ini digunakan berarti nanti untuk mengukur kemampuan siswa ini menggunakan tanya jawab. Jadi menggunakan penilaian lisan. Kemudian satu lagi ini apa tadi yang belum? Ada penilaian tertulis, ada penilaian lisan, satu lagi penugasan. Penugasan. Nah, penugasan ini contohnya kalau bahasa Indonesia itu ketika kita membahas ini tentang teks berita. Nah, siswa diberi tugas untuk ini apa? Menelaah teks berita. Ya, melihat tayangan televisi pada saat berita ya. Nah, itu kan berarti unsur-unsur berita itu yang dimasukkan di situ. Nah, itu salah satu contoh penilaian penugasan. Gitu ya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang apa? Pengetahuan sudah ya, penilaian sikap sudah, pengetahuan sudah, kemudian penilaian keterampilan. Oke. Kalau penilaian sikap tadi ada berapa, Mas? Penilaian sikap tadi ada berapa kira-kira? Teman-teman ada yang ingat nggak? Penilaian sikap ada berapa? Iya. Ada 2 kayaknya. Penilaian sikap 2, apa saja? Sosial sama spiritual. Oh iya, penilaian sikap ada sosial, spiritual. Iya. Itu saja ya? Iya. Oke. Kalau yang penilaian pengetahuan tadi, anak-anak ingat ya, kalau penilaian pengetahuan berarti nanti ada tes tulis, ada lisan, ada penugasan. Oke, sekarang kita lanjut dengan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu ada keterampilan penilaian praktik, ada portofolio, ada proyek, dan ada produk. Jadi ada 4 itu. Ya, ada 4. Tingkat-tingkat itu ya anak-anak ya. Ada praktik, ada portofolio, ada proyek, dan produk. Contoh penilaian praktik. Nah, contoh penilaian praktik itu ketika kalian diberi tugas untuk berpidato, ya, membaca puisi, baca teks gitu, teks berita. Ya, bisa juga membaca Al-Quran, bisa juga seni budaya misalnya bernyanyi. Nah, ini sudah masuk penilaian praktek, di contoh penilaian praktek. Kemudian kalau penilaian portofolio, ya, portofolio itu contohnya, kalau tadi penilaian praktek kan berpidato ya, siswa berpidato ya. Kalau portofolio berarti siswa ini menyusun teks pidatonya. Kalau yang tadi ketika siswa mendeklamasikan atau membaca puisi itu masuk penilaian praktek. Nah, kalau siswanya itu disuruh membuat puisi berarti ini masuk pada penilaian portofolio. Nah, terus ada lagi apa ini yang belum bisa sebutkan tadi, penilaian apa ini? Praktek. Praktek sudah, portofolio sudah, proyek. Proyek. Nah, oke. Kalau penilaian proyek ini berarti membutuhkan waktu agak panjang ya, agak lama. Proyek ini misalnya ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ini menyusun laporan observasi, teks laporan observasi. Berarti siswa mengamati dulu. Nanti ada waktunya. Di dalamnya di situ ada mengamati kan ya. Ada pengumpulan data, ada pengolahan data, ada penyajian data yang seperti itu. Sampai akhirnya menjadi sebuah teks. Ini salah satu contoh teks proyek. Nah, tinggal yang terakhir nih ya. Yang terakhir ini adalah penilaian produk. Nah, penilaian produk itu berarti menghasilkan produk ini. Kalau menghasilkan produk itu berarti contohnya membuat ini nih, apa? Membuat kerajinan, entah pahatan atau patung gitu ya. Kemudian bisa juga produk membuat makanan. Nah, ini masuk pada penilaian produk. Oke? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, benar-benar sudah jelas. Oke. Anak-anak, kalau sekarang kita lanjut dengan nanti bentuk penilaian sudah. Kita lanjut dengan penilaian hasil belajar. Nah, berdasarkan cakupan indikatornya. Penilaian hasil belajar itu ada penilaian harian. Dulu kita menyebutnya UH ya, ulang harian. Sekarang diganti menjadi penilaian harian atau PH. Ada nilai tugas, ada penilaian harian. Kemudian ada penilaian tengah semester.
Penilaian Kalau tengah semester. kalau dulu TS ya, TS ya. ulangan tengah semester. Kalau sekarang penilaian tengah semester. Kata UU ini sekarang diganti menjadi penilaian. Ya. Kemudian ada penilaian tengah semester, berarti ada penilaian apa ini Mas? Akhir semester. Akhir semester, gitu. Ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, ya. Ada penilaian akhir tahun, ada penilaian ujian sekolah. Oh. Ya, yang terakhir ya. Penilaian harian, oke. Kalau kita berbicara tentang penilaian harian ya, gini. Pada kurikulum 2013 ini kan berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya ya. Kalau kurikulum sebelumnya setiap satu buku ini misalnya bahasa Indonesia ya, berarti satu buku ini bahasa Indonesia ada berapa bab? Kita menyebutkan dengan bab. Oh iya. Iya. Kalau untuk kurikulum 2013 ini pelajaran. Jadi dibagi ada pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3 gitu. Ini salah satu yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013. Ya. Nah, pada pelajaran 1 ini misalnya ada yang 2 KD, ada bisa juga ada yang lebih. Nah, setiap selesai proses pembelajaran entah 1 KD, ini berarti akan ada pelaksanaan penilaian. Entah itu penilaian berupa penilaian harian atau bisa juga berupa penilaian tugas. Ya, jadi dalam penilaian harian itu bisa mencakup 1 atau 2 KD. Nah, untuk satu pelajaran per pelajaran antara mapel yang satu dengan mapel yang lain berbeda ya. Sekali lagi tergantung keluasan materi. Jadi ada yang 1 bab atau per pelajaran, karena sekarang sudah bukan bab lagi. Ini ada yang 2 KD, ada juga yang lebih dari 2. Bahkan ada yang lebih juga. Oh, ada yang lebih dari 2. Berarti nanti 1 pelajaran atau 1 bab itu PH-nya bisa lebih dari 1. Atau bisa juga diambilkan dari ini penilaian tugas atau penilaian harian. Begitu. Ya, kalau kita berbicara penilaian nih, kita tidak lepas dari yang namanya ini KKM. Oh iya, KKM. Ya. KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sebenarnya sekarang namanya juga berubah lagi Mas. Cuman iya, kalau tadi penilaiannya kan berubah ya, ulangan menjadi penilaian. KKM ini sebenarnya juga berubah, ada perubahan. Tapi ini belum ini ya Pak, belum akrab. Di ini KKM atau KBM. KBM ini ketuntasan belajar minimal. Nah, ini. Jadi nanti begini, yang namanya KKM itu kan berarti seberapa mampu sih ya siswa ini menguasai kompetensi ini ya, per KD-nya itu kan ya, kompetensi dasar seberapa mampu. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa sekolah yang satu dengan sekolah yang lain ini KKM-nya atau KBM-nya itu tidak sama. Jadi berbeda. Berbeda, iya. Antara SMP Negeri 9 dengan SMP Negeri 1 atau SMP Negeri 63 dengan SMP swasta ada perbedaan. Tidak sama. Bahkan meskipun di satu sekolah ini ya, di SMP Negeri 9, ini antar jenjang juga bisa beda. Bisa berbeda. Misalnya ini mapel seni budaya misalnya, ini contoh saja ya, ini misal ya, KKM-nya 78 waktu kelas 7. Ternyata anak-anak luar biasa, nilainya itu rata-rata 90. Nah itu nanti kelas 8 KKM-nya atau KBM-nya bisa berubah lagi, bisa di atasnya. Dan satu lagi, KKM, kalau tadi kan KKM antar sekolah berbeda ya, antar jenjang berbeda. Nah ini antara mapel juga tidak sama. Bisa jadi kalau tadi saya memberikan contoh seni budaya, misalnya KKM-nya 78, mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika atau yang lainnya bisa juga berbeda. Gitu. Iya. Mungkin ada siswa yang nilainya di bawah KKM, itu gimana cara mengejarnya tadi? Oh iya, gini. Nah ini yang perlu ini anak-anak yang perlu tahu ya. Kalau nilainya misalnya nih, misal KKM ya, misalnya KKM bahasa Indonesia 80, ini misal loh ya, kita belum tahu KKM-nya berapa. Nilainya 80, kemudian siswa ini nilai ulangan hariannya atau penilaian hariannya di bawah 80.
berarti harus remedi. Harus remedi lagi. Iya, harus mengulang lagi, mengerjakan soal lagi. Nah ini pentingnya anak-anak untuk membiasakan disiplin. Jadi mengerjakan tugas sesuai waktu. Nanti pada saat mengerjakan tugas itu kan ada aplikasinya, ada ini kan langsung muncul nilai. Ya, Nah kalau nilainya kurang itu kan berarti nanti bisa mengikuti remedi. Jadi jangan sampai terlewat ya, misalnya tugas hari ini ternyata baru dikerjakan besok atau berapa hari kemudian begitu. Jadi harus disiplin. Harus disiplin. Salah satu ya karena itu untuk mengetahui nilai saya ini sudah mencukupi nggak untuk KKM, sudah tuntas atau belum ya. Kalau belum tuntas kan berarti harus mengulang lagi, mengerjakan soal lagi sampai betul-betul tuntas begitu. Itu ya anak-anak ya, jadi diingat-ingat nanti kalau ketika kalian mengerjakan tugas itu harus disiplin waktu ya. Termasuk ini nih, kan tadi kan ada penilaian sikap ya. Mengisi kehadiran itu kan nanti tahunya dari situ ya. Kehadiran ini nanti Bapak Ibu guru BK memberikan link kan ya, biasanya kalau pagi ya. Link untuk pengisian kehadiran itu harus segera diisi. Karena nanti itu kan diperhitungkan ya, absen dari guru BK, absen dari guru mapel ini juga diperhitungkan. Begitu. Ini kita ngomong tentang ini ya, Pak. Apa itu tadi? KKM ya, kesiapan siswa untuk mengikuti, untuk mengerjakan tugas-tugas harus siap. Oke, itu tadi penjelasan tentang penilaian harian. Sekarang kita lanjut jenis penilaian yang lainnya ya. Kalau tadi penilaian harian, sekarang kita bahas tentang penilaian tengah semester ya. Kalau penilaian harian tadi kan cakupannya itu per KD ya. Kalau penilaian tengah semester ini berarti yang diujikan KD selama 8 atau 9 minggu atau sekitar 3 bulan. Ya, yang semester pertama ya, 3 bulan pertama. Ya, itu nanti yang diujikan untuk penilaian tengah semester. Nah, ini kemudian ada penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini berarti yang diujikan adalah KD yang ada seluruh materi selama 6 bulan, selama jalan 6 bulan ini yang diujikan. Penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini adalah penilaian di semester ganjil ya atau semester gasal. Kemudian ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan pada semester genap. Ya, sama sih sebenarnya dengan penilaian akhir semester ya. Kalau penilaian akhir tahun ini semester genap ya. Kalau tadi penilaian akhir semester kan semester ganjil. Akhir tahun dulu namanya ini Mas UKK. Ya. Sekarang penilaian akhir tahun. Nah, ini sama ya di akhir tahun. Kemudian yang satu lagi adalah ujian sekolah. Kalau ujian sekolah ini berarti di akhir jenjang. Akhir jenjang ya. Kalau tadi kan akhir semester ganjil, kemudian akhir tahun ya yang semester genap. Kemudian kalau ujian sekolah ini akhir jenjang. Berarti diujikan di kelas 9. Materinya adalah materi kelas 7, 8, dan 9. Dari keseluruhan materi tadi ya, seluruh materi, seluruh KD yang pernah disampaikan ya, itu nanti akan diujikan. Materi kelas 7, 8, 9 maksud saya seperti itu. Oke, terus yang terakhir kita bahas tentang pelaporan hasil belajar. Nah, tadi itu kan ada penilaian tengah semester ya. Setelah pelaksanaan penilaian tengah semester, ada pelaporan hasil belajar. Pelaporan hasil belajar ini yang pertama itu ada pelaporan hasil belajar tengah semester. Ya, ini diberikan pada semester gasal dan semester genap. Nah, ini anak-anak yang perlu tahu. Nilainya bagaimana Mas kemarin itu waktu penerimaan rapot penilaian tengah semester, yang rapot sisipan. Kita menyebutkan rapot sisipan itu bagaimana? Iya, Bagaimana nilainya? Alhamdulillah
Alhamdulillah Bagus, baik. bagus. Oh ya. Iya. Anak-anak yang perlu kalian tahu untuk penilaian hasil belajar yang tengah semester ini adalah nilai, betul-betul nilai yang kalian peroleh. Ya, kalau nilainya di bawah, misalnya nilai PTS atau nilai PTS ya, kan belum PAT ya. Penilaian PTS atau penilaian harian itu misalnya nilainya 70 ya. Sebenarnya udah lebih sih ya. Nilainya kurang ya itu nanti yang muncul di rapor sisipan ya seperti itu. Apa adanya. Dan satu lagi, kalau siswa ini tidak mengerjakan tugas ya, Bapak Ibu guru ini selalu mengulang-ulang terus, menagih-nagih terus kan, betul kan ya? Betul. Tidak mengenal waktu ya, jam berapa, pukul berapa Selalu gitu. diingatkan. Selalu mengingatkan, anak-anak saya tunggu tugasnya kan begitu ya. Sampai dengan penerimaan rapot ternyata belum mengerjakan tugas. Nah, maka di rapot sisipan itu kan di blok merah. Oh, kan di Iya, blok merah. kan ada T1, T2, T3. Misalnya T1 ini mengerjakan, T2 dan nilainya T3 ini ternyata kosong, sudah ditagih berkali-kali tidak mengerjakan, maka di situ akan muncul merah di blok merah di situ untuk nilai yang mereka tidak mengerjakan. Itu menandakan bahwa dia belum mengerjakan. Iya, betul. Berarti tandanya dia tidak mengerjakan, berarti nilainya kosong. Gitu ya. Iya. Ada nggak kemarin? Oh, alhamdulillah sudah beres Alhamdulillah semua. ada pinter ini Iya. ya. Perlu dicontoh ini ya, perlu dicontoh. Ini ya. Anak-anak ya, sekali lagi ya, penilaian tengah semester, pelaporan nilai tengah semester, nilai yang kalian peroleh. Saya ulang, nilai yang kalian peroleh. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka akan muncul di situ blok merah. Oh, iya. Nah, gitu ya. Jadi catatan kalian ya. Gitu. Itu untuk penilaian tengah semester ya. Kemudian ada penilaian akhir semester ya, berarti semester ganjil ya. Iya. Nah, kalau nilai penilaian tengah semester kan nilai yang diperoleh siswa ya, langsung ditulis di situ kan. T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa. Kemudian penilaian harian ya. PH1 berapa, PH2 berapa gitu kan ya. Kalau pada penilaian raport semester ini nilai yang sudah diolah. Jadi ini hasil pengolahan nilai dari nilai tugas, nilai penilaian tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester diolah sampai akhirnya muncul satu nilai. Gitu ya kalau penilaian akhir semester. Kemudian yang terakhir ya, penilaian, masih ada lagi ya, belum terakhir ya? Ya belum, penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun prosesnya sama dengan penilaian akhir semester ya. Oh, sama. Pengolahan antara nilai tugas, penilaian harian, PTS dan PAT. Nah ini nanti yang penilaian akhir tahun ini yang dijadikan pemberitahuan kepada orang tua ini. Anak ini naik atau tidak? Memberitahunya seperti itu ya. Naik ke jenjang berikutnya atau tidak kan penilaian akhir tahun. Pelaporan akhir tahun maksud saya begitu. Ini yang membedakan pelaporan akhir semester dengan pelaporan akhir tahun. Betul ya? Iya. Oke. Terus yang terakhir adalah penilaian ujian sekolah. Penilaian ujian sekolah ini berarti tadi ini untuk Pelaporan ujian sekolah. Iya, pelaporan. Tadi belum kita bahas ya ujian sekolah. Sudah ya? Sudah ya. Kalau ujian sekolah itu kan berarti ini akhir jenjang tadi ya sudah kita bahas ya. Nah, di kelas 9. Nah, ujian sekolah ini kan digunakan untuk salah satu syarat untuk ini kelulusan. Ujian sekolah digunakan untuk salah satu syarat kelulusan. Sebenarnya berarti pelaporan hasil belajar itu berarti ada ini ya, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kemudian pelaporan hasil belajar akhir tahun. Seperti itu. Sudah jelas ya? Sudah jelas, Mas? Sudah, sangat jelas. Oke, adik-adik, dari materi tadi dapat kita simpulkan ya, bahwa walaupun kamu kelas 7 itu harus tetap semangat ya Bu ya. Iya harus. Agar bisa meraih nilai-nilai yang bagus. Sebagai rasa syukur diterima dia sampai negeri 9. Iya. Harus bisa membuktikan ke orang tuanya. Gitu. Iya. Mungkin Bu Susi ada pesan-pesan untuk adik-adik calon-calon SMP Negeri 9 Surabaya Bu. Oh iya, tadi sudah saya sampaikan ya pesan saya. Cuman yang terakhir ini saya ingin titip pesan ya. Iya. Pada anak-anak semua, ini kan
kan masanya masih masa pandemi. Jangan lupa untuk menerapkan 3M. Sekarang 5M ya? Iya, sekarang 5. Sekarang 5M. M yang pertama, memakai masker, ya, memakai masker. Kemudian kalau di luar rumah ya, atau kalau di dalam rumah barangkali ada tamu gitu ya. Terus M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi atau menghindari kerumunan. M yang kelima adalah mengurangi kegiatan ya, terutama kegiatan yang di luar. Ya, berarti ini 5M. Terus selain itu nih, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, ini penting ini, nutrisi ya. Terus jangan lupa lagi, satu lagi. Apa itu? Jangan lupa bahagia. Karena kalau bahagia kan bisa meningkatkan imun ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, dan yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Posisi semoga posisi diberikan perlindungan Allah, diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan LOS berikutnya. Terima kasih. Godong salam kok dikum om bombo godonge kenetu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.